Halo guys, nama gue dari Staftak. Kembali lagi di channel sini baca teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi iPhone XR di tahun 2022. Yap, ini di komen banyak banget kan kalian yang nge-request gue nge-review iPhone XR di tahun 2022. Ini dia videonya. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa untuk full reviewnya bakal tayang seminggu setelah video unboxing ini rilis. Dan ini tuh gue belinya tuh beda. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan iPhone XR tuh di Tokopedia harganya kira-kira bekasnya tuh sekitar 4,6 jutaan. Tapi gua tuh ini belinya di harga 5,5 juta di toko Republik Apple Tokopedia. Bisa kita lihat nih. 5,5 juta. Kenapa gue beli di sini? Karena dia tuh bilang ini tuh unitnya baru. Dan ada garansi 1 tahun, tapi garansi 1 tahunnya tuh bukan garansi Apple, ini garansi toko dia aja 1 tahun. Dan dia tuh bilang ini semua partnya tuh masih baru. Jadi HP-nya sendiri dia itu baru, cuma memang box sama aksesorisnya kalau nggak salah OEM. Tapi katanya untuk barangnya sendiri dia bukan refurbish, fully baru, semuanya baru. Battery health-nya 100%, semuanya True Tools-nya hijau semua. Yang pasti nanti kita bakal cek True Tools-nya apakah hijau atau enggak. Tapi ya, dia bilang ini baru semua. Jadi gue lumayan interested. Walaupun harganya lebih mahal 1 juta daripada yang bekas, menurut gue ini bisa jadi lebih worth it karena untuk feature proof lebih bagus terutama dari battery health dan kondisi HP-nya. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan untuk ngikutin aja ini spek singkatnya guys, iPhone XR tuh punya chipset pakai Apple A12 Bionic dengan fabrikasi sebesar 7 nm, layar 6,1 inci Liquid Retina IPS LCD. Itu tuh sayangnya masih HDR sekitar 720p, lebih tepatnya 28p, dengan PPI sebesar 326, ada True Tone, udah nggak ada headphone jack sayangnya, Lightning port, Bluetooth 5.0, Face ID, dan juga punya baterai sebesar 2942 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt atau Qi wireless charging. Ya pastinya ada NFC juga ya guys. So ya, ini speksikannya dan mari kita langsung aja buka si HP-nya sendiri. Bisa kita lihat ini tuh udah green pill juga, dia itu green pill. Cuma ini lumayan unik ya guys, dia itu unitnya seri M dia bilang, dan ini tuh baru banget, semua partnya baru, emailnya aman, cuma aksesorisnya OEM. Jadi lumayan unik sih, langsung aja kita buka ya. Oke, masih lumayan enak kebukanya juga. Gue tuh mesennya warna putih nih tulisannya. Kita lihat apa gue dapat warna putih atau warna lain. Karena boxnya kan ini OEM, bukan original. Bisa kita lihat ini OEM, soalnya dia nggak terlalu cepet turunnya. Nggak kayak box Apple biasa, rada ketat. Oh ya guys, gue sampai lupa nih. Di sebelah, dia tuh ngasih bonus juga. Bonusnya tuh tempered glass. Dan juga dia ngasih casing yang lumayan bagus kualitasnya. Dia itu kasih silicone case, tapi belakangnya itu kayak frosted gitu. Kualitasnya ini lumayan solid, dia lumayan hard case gitu. Very nice. Tapi ya kita kepinggirin aja. Dan di sini kalian ada desain by Apple in California, yang pastinya nggak ada Apple stickers karena ini aksesoris OEM. Ini HP-nya sendiri guys, bisa kita lihat. Warna putih, kita kepinggirin. Dan juga ini kelihatan banget ya guys, ini tuh aksesorisnya bukan original. Dari si earphones-nya juga bisa kita lihat, ini warnanya nggak putih banget, nggak kayak original. Chargernya juga dia nggak kelihatan original. Beratnya sendiri dan juga kualitasnya nggak murahan. Very nice, dan juga di sini ada kabel lightning juga. Tapi ya, ini apa aja semuanya OEM. Yang semuanya baru masih brand new, cuma memang garansinya udah habis, tapi dia masih brand new tuh katanya dari si iPhone-nya sendiri. Dan dia bilang juga katanya dia itu iPhone-nya bukan refurbish. Dia itu seri part M dan juga semuanya tuh True Tools-nya hijau semua. Jadi ya, mari kita langsung aja buka. Bisa kita lihat ini memang si plastiknya sendiri ini fake. Gue bisa bilang ini plastiknya bukan asli, plastik wrap-nya. Karena dia itu tajam banget sampingnya. Yang asli Apple tuh halus. Tapi mari kita langsung aja buka. Oke, masih satisfying sih suaranya. Kita taruh aja dulu ya si box-nya ke pinggir. Oke, dan ini dia si iPhone XR sendiri. Mari kita lihat bodi belakang. Yang pastinya ini harusnya benar-benar like new atau baru pretty much. Gue bisa bilang bodi belakang gak ada masalah sama sekali. Ini memang kerasa pristine banget sih, kerasa baru banget feelingnya. Di sini ada logo Apple, iPhone. Di sini ada quad tone flash, mikrofon, dan juga single kamera. Yang walaupun single ini masih beast banget guys, dia itu punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dan f1.8 yang bisa record video sampai resolusi 4K 60 fps. Dan untuk kamera depannya dia itu 7 megapiksel yang punya f2.2 yang bisa record resolusi sampai resolusi 1080p di fps 60. Yang pastinya semuanya udah stabilisasi ya. Jadi ya, ini kameranya walaupun single, gak main-main guys, ini kameranya bagus banget terutama buat video. Kalian bisa cek video-video dulu gue shot pakai iPhone XR dan kualitasnya pretty much gak kalah bagus dengan iPhone 11 Pro yang sekarang gue shot.
Tapi ya, untuk di samping di sini bisa kita lihat ada si power buttonnya, masih super clicky. Ada SIM yang pastinya. Ya pasti guys, ini SIM-nya tuh gua belinya tuh yang varian SIM 1 SIM ya. Jadi bisa kita lihat hanya satu. Dan kalau misalnya kita ke samping di sini ada volume button, masih sangat clicky juga. Ini juga masih sangat enak. Dan di bawah di sini ada si garansi Republic Apple-nya. Ini jangan sampai hilang by the way. Ada lightning, microphone, dan juga dual speaker yang pastinya. Dan juga di atas nggak ada apa-apa. So ya, untuk layarnya juga ini yang pastinya barang baru guys, jadi nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita lihat, earpiece kelihatan bagus, semuanya memang kelihatan baru. So ya, sebelum masuk ke first impresi, kita cek dulu Trio Tools-nya. Let's go. Oke guys, gue udah colok ke PC gue, dan ini Trio Tools-nya bener, dia itu Trio Tools-nya hijau semua. Dan juga bisa kita lihat ini tuh iPhone XR keluaran 2019 ya. Terus bisa kita lihat battery health-nya 100%, dan charge time-nya hanya sekali, yang ini soalnya gue lagi colok kan, jadi dia baru ngedetek sekali ngecas. So overall bisa kita lihat, kalau misal buat para yang tahu part-part mungkin apakah ada anomali, bisa komen di bawah. Ini tuh versi region LLA, kalau nggak salah ini versi Amerika ya. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah. Tapi ya overall ini Tools-nya nggak ada masalah, semuanya kelihatan oke. Dan juga ini. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan ini sebelum kita masukin ke first impresinya, untuk HP-nya sendiri, gue bisa bilang ini feeling-nya emang kayak baru. Semua gue nggak ngerasa ada kayak kalau HP ini tuh diganti partnya atau partnya tuh nggak original. Tapi ada satu yang bikin gue rada worry, apakah ini barangnya tuh asli, bener-bener asli dari Apple atau dibuat, tapi dibuat se-original mungkin, yang sebenarnya gue nggak masalah, yaitu dari si SIM ejectornya. Bisa kita lihat guys, ini kelihatan nggak di kamera? Dia itu SIM ejectornya tuh nih di sini, kayak rada protrude ya, kayak rada keluar dikit dari body. Gue lupa apakah semua XR kayak gini, tapi gue bisa jamin di iPhone 11 Pro gue nggak ada kayak gini. Dia tuh flush sama bodinya, ini tuh kayak sedikit rada naik. Emang ini tipis banget, harus bener-bener kelihatan banget. Tapi kalau misalnya dipegang tuh kerasa dia kayak rada ngejegluk dikit. Gue nggak tahu apakah semua HP XR kayak gitu. Kalau misal kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Dan juga banyak juga dibilang, ada satu orang yang di reviewnya bilang dia itu iPhone-nya semuanya baru, kerasa bagus, gak ada masalah. Cuma katanya di Trio Tools-nya tuh warnanya berbeda sama aslinya. Yang artinya backdoor udah diganti. Yang personal sih asalkan semuanya original dan kerasa bagus, even di harga 5 jutaan lebih mahal daripada yang second tapi battery health-nya low dan banyak masalah, gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya, first impression gue pakai ini nggak ada masalah. Mari kita langsung aja masuk ngetes-ngetesnya. Yang pertama mari kita tes untuk Face ID-nya. Langsung aja kita tes, 1, 2, 3. Boom, langsung kebuka. 1, 2, 3. Kebuka. Kalau misal gue merem, ini nggak bakal kebuka. Nggak kebuka kan? Kalau misal gue melek, sekarang kebuka. So ya, Face ID-nya pastinya ini kerasa cepat dan juga super akurat. Tapi ya, Face ID nggak ada masalah sama sekali. Haptic feedback ini walaupun nggak kedengaran, tapi gue bisa bilang khas Apple, nggak ada masalah. Ini pretty much original Apple, khas banget. So, very nice. Dan untuk True Tone di sini juga tadi gue udah bilang di Trio Tools test, dia True Tone nyala, bisa kita lihat. Di True Tone-nya nyala, langsung nge-dim dikit layarnya. Night Shift juga yang pastinya ada. Tokopedia, come on, go away. Dark Mode yang pastinya ada juga. Terus gue juga tes tadi NFC, langsung kita tes lagi. Buka Tokopedia. Udah gue tes tuh, kita tes lagi, cek saldo. Bam. Bisa kita lihat. Face ID bekerja dengan baik juga, 38.000. So, Face ID ini pastinya original juga. Untuk layarnya sendiri, ini gue udah di full brightness. Gue bisa bilang, ini kan pakai layar Liquid Retina ya, tapi Apple memang layar LCD aja udah, menurut gue udah sangat bagus banget. Layar overall ini kelihatannya original juga, gak ada masalah. So, sangat bagus, masih bagus banget. Battery health seperti yang tadi kita lihat di Trio Tools udah di 100%. Kalau misalnya kalian mau lihat lagi, gue bakal ke battery. Terus ke battery health, bisa kita lihat 100%. Dan juga untuk software sendiri, ini gue lumayan percaya ini kayaknya barangnya at least somewhat baru dalamnya. Karena dia itu kalau mau di software, dia softwarenya masih di iOS 14.7. Yang sekarang kan udah iOS 15 ya. So, masih cukup bagus. Dan untuk si keyboardnya sendiri juga gue udah tes untuk layarnya nih. Dia itu nggak ada touch sama sekali. Biasanya kalau misal dia itu layarnya beda atau bukan original, gue langsung ngerasa kayak beda banget kan, kayak ada delay itu dibanding layar Apple asli yang benar-benar responsif. Gue bisa bilang di sini layarnya kayak Apple, pretty much. Secara responsif gak ada masalah sama sekali. Speaker juga gue udah coba tes. Tadi lagu-lagu Jepang yang pastinya, tapi gue nggak bisa play karena kan bisa copyright. Gue udah tes di full volume, ini pretty much masih original banget, gak ada masalah, suaranya nggak sember, semua tuh kayak original, full dan enak banget buat didengar. Nggak kerasa kayak, ya overall gue bisa bilang ini HP-nya nggak kerasa kayak bekas dipakai ya, nggak kayak HP-HP iPhone yang bekas yang harganya lebih murah, jauh lebih murah.
Menurut gue bayar 1 juta dapat kondisi yang kayak gini, walaupun memang belum tentu asli, tapi gue bisa bilang ini feelingnya tuh kayak beli HP baru. Semuanya tuh kerasa fresh dan you know lah, kalau bisa beli HP baru kan beda tuh feelingnya. Ya kerasa kayak gitu. So yang terakhir mari kita langsung aja tes si kameranya pastinya. Yang pertama mari kita foto si Hilichurl. 1, 2, 3. Oke, kita matiin dulu live-nya. Di take. Foto lagi 1, 2, 3. Next, gue foto ke figur-figur wibu gue. Dan yang terakhir, foto ke Z Flip. 1, 2, 3. Oke, so itu dia sampel fotonya. Oke, gue hampir lupa. Foto selfie-nya, guys. Ini dia foto selfie-nya. 1, 2, 3. Oke, so untuk kualitas fotonya sendiri sih kelihatannya selfie memang iPhone XR jelek banget. Jadi gue kan dulu pernah pakai iPhone XR hampir setahun. So selfie-nya memang kayak gini, rada butut kalau misal background-nya tuh kurang banyak cahaya. It's okay. Bisa kita lihat untuk main kamera sendiri kelihatan bagus. Kelihatan oke. Kelihatan original yang pastinya. So ya, overall sih kualitas foto bagus, dan untuk video recording kalau misal kita ke setting terus kita ke kamera, seperti tadi gue bilang, record video bisa sampai 4K 60 fps, dan untuk kamera depannya dia bisa sampai 1080p di fps 60. Very nice yang pastinya. So guys, mungkin cuma segitu aja unboxing first impresinya. First impresi sih gue bisa bilang gue lumayan impress ya. Menurut gue ini lumayan worth it, bayar 1 juta lebih dibanding HP second biar dapat experience sama longevity atau future proof yang lebih worth it. Karena kan di harga 4,6 juta menurut gue umurnya pendek, terus ada chance juga emailnya bisa diblok. Ini gue bisa bilang si Salga tuh dia ngasih garansi selamanya, dan juga dia confident emailnya nggak bakal diblok. Tapi yang paling penting sih dari si experience pakainya ini memang kerasa kayak HP baru. Walaupun worst case scenario ini bukan HP baru, tapi HP yang di-assemble, tapi at least dia kerasa kayak HP baru. Yang menurut gue itu lebih penting. So ya, video reviewnya seminggu setelah video rilis. We'll see you in the full review next week. Bye.